kusuk sama sholat istisqa. 5 sholat sunnah. Kalau yang lainnya tidak disunnahkan. Bahkan kalau Imam Nawawi, sholatul duha la yusannul jamaah. Sholat duha tidak disunahkan berjamaah. Jadi kalau ada orang sholat duha berjamaah, itu kalau menurut Imam Nawawi, karena tidak sunnah berarti apa? Kalau menurut Imam Nawawi, bukan menurut saya ya. La yusannul jamaah. Jadi ini saya kutip kalimat beliau di dalam kitab tadi, Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin. Wa minat tatawwu alladzi la yusannu lahul jamaah salatul duha. Imam Nawawi menyatakan itu. Jadi kalau tidak sunnah, jangan karena Rasulullah sendiri salatnya sembunyi-sembunyi. Nah itu. Sampai di sini saudara, karena sudah setengah 9. Ini kajian kita 3 hadis. Ya, insya Allah kita lanjutkan hadis nomor 2425 ya. Hadis berikutnya. Baik. Ada 2 penanya. 1 laki-laki, 1 perempuan, atau 2 perempuan, 2 laki-laki. Silahkan saya kasih kesempatan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, yang sholat tadi duha kan nggak boleh jamaah ya. Tapi kita sering kali kalau sholat Ramadan, di bulan Ramadan itu sholat qiyamul lail itu jamaah. Nah itu gimana hukumnya? Terus masalah bid'ah, itu sebenarnya untuk mengategorikan itu bid'ah itu gimana sih Ustaz? Kayak gitu. Tolong penjelasan Ustaz. Baik. Pertanyaan pertama, ada lagi nama? Atau saya jawab dulu ya, biar nyambung. Sholat tarawih itu adalah sholat tarawih, sholat malam adalah sholat sunnah yang dibolehkan berjamaah. Kenapa? Karena Rasulullah pernah sholat malam dimakmumi. Itu dalilnya. Jadi boleh. Kedua, untuk mengukur bid'ah dan tidak bid'ah sebenarnya cuma satu, ada tidaknya dalil. Nah, dalil itu di dalam literatur fikih ada yang disandarkan kepada teks Quran, teks hadis, atau ini biasanya Quran hadis, atau yang ketiga adalah ijtihad ulama. Itu biasanya ijtihad ini dirujuk, dipahami dari dalil hadis dan Quran. Jadi artinya kontekstualitasnya. Itu sebabnya di dalam istilah sunnah saya melihat begini, kalau amalan sunnah pasti ada rujukannya. Hanya sunnah itu ada 2 kemungkinan, ikhtilaf sama ittifaq. Bisa disepakati, bisa tidak disepakati. Contoh, sholat tarawih ulama sepakat itu sunnah. Kita paham ya? Tapi kunut di saat sholat tarawih itu ada yang tidak sepakat. Jadi ada ikhtilaf, ada ittifaq. Sama, sholat subuh sepakat wajib, berjamaahnya sepakat membawa kebaikan, bahkan kelebihannya bisa sama dengan sholat malam sepanjang malam. Tapi kunut subuhnya ada yang tidak sepakat, karena memang ada dalilnya. Nah itu berarti menentukan sunnah dan tidak sunnah ada di situ. Kalau bid'ah biasanya nggak ada dalil sama sekali, nggak ada dalil sama sekali. Itu namanya bid'ah. Itu sebabnya dalam banyak hal, misalkan bisa menjadi debat. Contoh, memanjangkan jenggot. Orang sepakat ada jenggot adalah sunnah. Tapi apakah memanjangkannya menjadi keharusan atau tidak? Karena ada hadis bahwa selisihilah orang Yahudi. Karena di zaman Rasulullah Yahudi itu nyukur jenggot miara kumis, maka orang Islam cukur kumis miara jenggot. Sekarang orang Yahudi jenggotnya panjang-panjang, kan begitu. Makanya orang Saudi juga tidak semuanya miara jenggot.
Cuman nggak anehnya di Saudi nggak semua merah jenggot, ada orang berpikiran kayak Saudi maksain jenggot. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Oh, kok bingung nggak bilang jawab? Jadi begitu, itu beda sunnah dan bid'ah saudara ya. Jadi kalau masih ada dalil, orang berbeda pendapat boleh. Ya, silakan saudari mau tanya apa? Mengenai sholat duha berjamaah, Iya. saya mengikuti salah satu kajian kuliah duha, ya, dan itu dilakukan sholat duha berjamaah. Maksudnya kalau ustadz tersebut melakukan hal berjamaah tersebut pasti punya landasan, dan kalaupun kita mengikuti juga kan berarti bertanggung jawab, ada yang bertanggung jawab. Bagaimana itu Ustaz? Ya, jadi jawabannya begini. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, surat An-Najm. Seseorang tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang dikerjakan. Surat Bani Israil surat 17 ayat berapa? 23. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali kamu melakukan sesuatu yang tanpa ilmu. Jadi menjadikan ibadah bernilai itu karena ilmunya. Itu sebabnya Anda harus berani tanya. Mendawamkan jamaah duha itu dari mana? Kalau saya mengutip, saya tidak mengatakan saya. Silakan kutip bukunya, kitabnya Imam Nawawi dalam kajian fikih. Tadi sebutkan, saya katakan Raudhatul Thalibin wa Umdatul Muftin, juz pertama halaman 122. Beliau mengatakan wa minat tatawwu alladzi la yusallu lahu jamaah salatul duha. Itu kata Imam Nawawi. Saya menguatkan atau ittiba kepada pendapat ini karena dalam kajian sebelumnya kan tidak ditemukan atau para sahabat sendiri jarang menyaksikan Rasulullah sholat duha. Jangankan jamaah di tempat terbuka, jarang ketahuan, jarang lihat. Makanya Abdullah ibnu Umar, sahabat, mengatakan duha itu bid'ah, malah lebih ekstrim kan. Nah, kenapa ada duha mengatakan sunnah? Karena Aisyah mengatakan Rasulullah jarang duha, tapi saya mendawamkan, dan Rasulullah tidak larang. Kenapa dianggap sunnah? Karena Rasulullah pernah berpesan sama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sama sahabat Abu Hurairah untuk tidak meninggalkan sholat duha. Jadi kalau ditanya Rasulullah mendawamkan duha enggak? Tidak. Tapi Rasulullah membenarkan orang yang suka duha karena Rasul membenarkan Aisyah. Nah, dari keterangan itu maka tidak akan ditemukan satu keterangan Rasulullah jangankan berjamaah, kelihatan sama orang aja enggak kok, kecuali istri atau sepupunya. Nah, sekarang permasalahannya ini yang saya sampaikan. Anda diajak di sini berilmu. Jadi kalau Anda ada sesuatu, Anda gunakan ilmu Anda menjadi ukuran. Dan saya berulang-ulang sampaikan, kenapa di kajian ini saya sebutkan referensinya, rujukannya. Ini juga buat koreksi, jangan-jangan saya yang salah menyampaikannya. Anda bisa koreksi saya, Anda bisa introspeksi. Jadi begitu saudariku ya. Jadi silakan pilih Anda mau lanjutin atau tidak. Kalau kita belum bisa menyampaikan berjamaah enggak, saya doa sendiri, kan kita bisa milih kan. Kenapa kita tahu? Nah itu saudariku. Ada lagi? Mau nanya satu lagi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang perempuan dan sholat Jumat yang tadi Ustaz, saya baru tahu kalau ternyata sholat Jumat tidak menggugurkan kewajiban sholat zuhur bagi perempuan. Nah, bagaimana kalau yang kemarin saya sudah terlanjur seperti itu? Jadi ya seperti Ustaz tadi ceritakan, kalau pas umroh ternyata kita dapat sholat Jumat di sana, terus kita sholat Jumat, dan saya tidak tahu kalau ternyata itu tidak menggugurkan sholat zuhur, jadi ya di sholat Jumat kita tidak sholat zuhur. Apakah itu tercatat dosa? Terus seperti gimana Ustaz? Terima kasih. Dalilnya satu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sesuatu kecuali dengan ikhtiarnya, kemampuannya.
kemampuan Anda memahami masalah belum sampai ke tingkat ini, maka Allah Maha Pengampun. Oh kemarin begitu, ya udah kita istighfar, ya Allah nanti izinkan saya biar bisa balik lagi ke Mekah Madinah kan, biar saya bisa mengulang. Saya nggak akan sholat Jumat, saya mau berjamaah aja, gitu kan. Jadi kesalahan ini menjadi motivasi biar bisa datang lagi ke Mekah dan Madinah. Amin, ya kan? Jadi alhamdulillah dapat ilmu hari ini. Saya pengen menerapkan, ya Allah, pengen ya Allah berikan nama kemampuan hadir lagi ke sana, gitu saudara ya. Ambil positifnya, motivasinya. Jadi saya menunjukkan, saya menyampaikan seperti itu dalam rangka apa? Memang kita harus mendudukan masalah berdasarkan bentuk tinjauan keterangan-keterangan yang ada. Jadi insya Allah Allah Maha Pengampun. Ya. Kalau masalah dosa, paling kan kita melakukannya bukan karena, mohon maaf, dosa itu seringkali terjadi memang karena dua hal, karena memang kita ingkar, menolak penjelasan, atau karena kita memang tidak tahu. Kalau Allah melihat ketidaktahuan kita, itu adalah peluang kita diampuni olehnya. Yang sangat tidak disukai Allah itu adalah yang ingkar, sudah tahu tapi ngeyel. Wow, masih 2 jamaah kan, ini mah emang Ustaz kita aja, Ustaz saya ini ya, itu mah terserah gitu kan. Itu ngeyel namanya. Kan saya sampaikan faktanya, referensinya. Lalu saya kutip dalam kajian ini. Dan saya juga jelaskan hadis-hadisnya memang nggak ada begitu. Jadi begitu saudara. Jadi Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mudah-mudahan Anda disayangi Allah, diberikan kesempatan untuk datang lagi ke sana. Dan juga semuanya tentunya, semuanya kita semua, amin ya rabbal alamin. Baik saudara kita dirahmati Allah, cukup sekian ya. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis, istighfar. Astagfirullahaladzim, ya asli jabal bertakabir, subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa lika mastata'na. Nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfir lana ya karim ya rahman ya aziz ya jabbar bertakabir. Subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir lana sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghir. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kebersamaan kami di tempat ini kebersamaan yang bisa mengukuhkan iman Islam kami, kebersamaan yang memudahkan kami memahami keterangan-keterangan penjelasan-penjelasan agamamu. Jadikan kebersamaan kami di sini ya Allah, kebersamaan yang memberkahkan umur kami, memberkahkan harta kami, memberkahkan segala ikhtiar kami ya Allah, menjadi jalan yang memudahkan kami mendapatkan ridhamu. Ampuni kami ya Allah jika kami tidak tahu, ampuni kami ya Allah jika kami selama ini sudah ingkar dan maksiat. Ampuni kami ya Allah, karena sesungguhnya Engkau yang Maha mengampuni dosa-dosa kami. Ya Allah ya Rabb yang menyayangi segala makhluknya. Ya Allah ya Rabb, kami adalah makhluk-Mu. Orang-orang tua kami pun makhluk-Mu ya Allah. Karena itu sayangi kami, sayangi orang-orang tua kami, terkhusus mereka yang telah tiada. Ampuni dosa mereka ya Allah, tempatkan mereka di tempat di sisi-Mu sebaik-baik tempat. Allahumma ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita akhiri dengan baca doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la minkum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.